Halo, selamat pagi. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4 ya, pembelajaran pertama dan kedua. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pembelajaran tema 1 subtema 4 yaitu hidup rukun di masyarakat, yaitu menyebutkan kalimat penolakan pada sebuah teks ya. Kalimat penolakan itu biasanya berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Berarti kalimat penolakan ini biasanya kita lakukan ketika kita diajak teman tetapi tidak bisa melakukannya. Berarti kita harus menyebutkan kalimat penolakan. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Dengan sopan. Nah, kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Harus ada kata maaf dan tidak ya. Harus ada kata maaf dan tidak, itu menunjukkan kalimat penolakan. Kemudian contoh, Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya. Kemudian, maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan keluarga atau dengan orang tua, jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Baiklah, tidak apa-apa Dedi. Nah, di situ Dedi menggunakan kata maaf dan tidak. Maaf Jonas ya, dan ada kata tidak. Jadi aku tidak bisa. Nah, ada kata-kata tidak. Itu menunjukkan kalimat penolakan. Selanjutnya menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Nah, untuk membuat hiasan biasanya terdapat dua bahan, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam yaitu bahan yang sudah tersedia di alam dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bahan alam dapat digunakan sebagai pembuat hiasan. Hiasan dapat dibuat itu biasanya untuk membuat kolase dan mozaik. Apa saja bahan alam? Biji jagung, biji kacang merah, biji bunga matahari, ranting, daun ya, yang terdapat di alam. Contoh, apa bahan alam yang digunakan untuk pembahasan berikut? Nah, coba perhatikan gambar itu. Menurut kalian itu hiasannya terbuat dari apa? Dari daun kering. Itu semuanya dari daun kering ya. Ini semuanya dari daun kering. Kemudian menghitung penjumlahan dan mengurangkan suatu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat. Ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Contoh, berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249? Selisih adalah pengurangan ya. Apabila ada kata-kata selisih itu berarti dikurangi. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah. Nah, sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dengan ratusan. 4 ditambah 9, 13. Kemudian yang ditulis satuannya saja angka 3 ya. Disimpan 1 puluhan. 3 ditambah 4, 7. 7 tadi ada simpan 1 ya. Maka 7 tambah 1, 8. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 783. Kemudian dikurangi 534, dikurangi 249. 4 dikurangi 9 tidak bisa, karena 4 lebih kecil. Maka pinjam 1. Jadi 14 ya, jadi puluhan 14. Kemudian angka 3-nya berubah menjadi 2 ya. 14 kurangi 9, 5. Kemudian 3 ini sudah dipinjam 1, tinggal 2. 2 dikurangi 4, tidak bisa, pinjam 1 lagi, pinjam puluhan. Jadi 12 dikurangi 4,
8. Kemudian 5 tadi sudah pinjam 1 menjadi 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 285. Jadi jumlahnya adalah 783 dan selisihnya adalah 285. Selanjutnya mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Contoh, penolakan juga sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam percakapan kita sehari-hari. Penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan. Sikap tidak rukun menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Nah, apabila kita tidak rukun, maka yang terjadi adalah pertengkaran, ya, berantem satu sama lainnya, berantem dengan teman, ya. Maka kita harus hidup rukun. Kemudian menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Nih, contoh sila pertama di masyarakat. Nah, contohnya ini ada beberapa warga, ya, ada bapak-bapak di lingkungan masyarakat itu sedang berkumpul di pos kamling, ya, di pos kamling yang biasa buat ronda. Yaitu contoh pengamalan sila pertamanya yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Gimana? Nih, sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa adalah contoh sila ke-1 atau pertama Pancasila. Maka melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing itu mencerminkan pengamalan sila ke-1. Kemudian menyebutkan pengamalan sila kedua di masyarakat. Nah, contohnya terima kasih atas sumbangannya. Nah, membantu orang lain yang tertimpa bencana itu merupakan simbol atau pengamalan sila kedua, ya. Apabila di lingkungan kalian ada yang sedang tertimpa bencana, contohnya banjir, kalian memberikan sumbangan berupa makanan, minuman, pakaian kepada orang yang terkena bencana, maka kalian sudah mengamalkan sila kedua, ya. Merupakan sila kedua itu menyumbangkan barang, uang, makanan kepada orang yang tertimpa bencana, itu merupakan pengamalan sila kedua. Begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Dadah.